Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas isu-isu sosial, di mana judul yang saya angkat yaitu pengaruh self-control terhadap perilaku FOMO pada mahasiswa FPK UNP. Nah, saya sendiri yaitu Kori Purwanda dengan NIM 190111114, dibimbing langsung oleh dosen saya yaitu Bapak Zulian Fikri, SPSI-MA. Baiklah, untuk latar belakang yaitu mahasiswa dengan usia rata-rata 18 sampai 25 tahun itu rentan sekali mengalami adiksi media sosial atau ketergantungan media sosial. Nah, bahkan terkadang mereka bisa lupa waktu jika sudah menggunakan media sosial atau jejaring sosial. Hal ini dikarenakan mahasiswa ingin selalu update dengan berita-berita terbaru, hal-hal baru, hal-hal viral, dan ada perasaan takut atau cemas jika ketinggalan momen-momen tertentu dan yang sedang terjadi. Nah, mahasiswa ini tidak ingin ketinggalan momen tersebut, sehingga peneliti tertarik dengan cara mahasiswa mengontrol diri agar tidak terlalu ketergantungan terhadap media sosial yang bisa mengakibatkan gangguan psikologis kepada mereka. Batasan masalahnya yaitu batasan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana pengaruh self control pada perilaku FOMO pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan UNP. Nah, rumusan masalahnya yaitu seperti dilihat ada 3, yaitu bagaimana perilaku FOMO pada mahasiswa dan bagaimana self control yang dilakukan oleh mahasiswa, atau yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara self control dengan perilaku FOMO pada mahasiswa. Nah, tujuan penelitiannya yaitu mengetahui perilaku FOMO yang ada pada mahasiswa, mengetahui self control yang dilakukan oleh mahasiswa, dan menguji pengaruh antara self control dengan perilaku FOMO pada mahasiswa. Manfaat penelitian di sini ada 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu sebagai tambahan pengetahuan dan referensi dalam ilmu pengetahuan secara umum. Nah, tujuan ini berfungsi untuk penelitian-penelitian yang mungkin terjadi selanjutnya, yang akan menjadi tambahan sebagai bahan penelitian berikutnya. Nah, yang kedua yaitu ada sebagai tambahan pengetahuan dan referensi dalam bidang keilmuan psikologi sosial khususnya. Nah, yang ketiga sebagai gambaran mengenai FOMO atau Fear of Missing Out pada mahasiswa. Dan yang keempat sebagai gambaran mengenai self-control pada mahasiswa. Selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu sebagai salah satu referensi bagi para pendidik maupun ahli yang berkecimpung di dunia pendidikan mengetahui gambaran FOMO ini dan self-control pada mahasiswa. Yang selanjutnya ada sebagai salah satu referensi bagi para ahli yang berkecimpung di dunia psikologi. Dan selanjutnya ada sebagai salah satu referensi bagi pemerintah di bidang pendidikan, khususnya di bidang perguruan tinggi mengenai gambaran FOMO. Untuk selanjutnya ada definisi dari FOMO sendiri. FOMO menurut Priblinski, Murayama, Dehan, dan Gladwell tahun 2013, mereka mendefinisikan bahwa FOMO itu merupakan ketakutan akan kehilangan momen. Ketakutan ini misal seperti mereka takut kehilangan momen-momen penting dalam diri mereka gitu, dalam diri individu ini, gitu. Di mana individu tersebut tidak dapat hadir di dalamnya dan ditandai dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan melalui internet dan dunia maya. Nah, menurut JWT Intelligence tahun 2012, mereka menjelaskan bahwa fear of missing out pada dasarnya merupakan kecemasan sosial. Tetapi dengan perkembangan teknologi dan internet saat ini menyebabkan kondisi ini semakin meningkat. Nah, bisa dijelaskan bahwa first of missing out ini adalah di mana perasaan takut atau cemas atau seperti perasaan yang kayak gelisah karena ketinggalan momen-momen penting gitu. Takut ketinggalan momen berharga yang sedang terjadi atau yang sedang viral. Nah, kecemasan ini akan mengganggu psikologis bagi individu tersebut. Yang kedua, aspek FOMO menurut Ziblinski, Murayama, Dehan, dan Gladwell pada tahun 2013, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis dan relatedness. Yang kedua yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis dan self.
Kebutuhan relatedness ini yaitu kebutuhan seseorang untuk merasakan perasaan tergabung, terhubung, dan kebersamaan dengan dan dengan orang lain. Sedangkan self termasuk dalam aspek self ini yaitu kompeten dan autonomi. Indikator FOMO menurut Brzezinski yaitu ada 3. Pertama ketakutan, yang kedua kekhawatiran, yang ketiga yaitu kecemasan. Selanjutnya yaitu self-control. Self-control sendiri yaitu menurut Averill tahun 1973, kontrol diri merupakan kemampuan seseorang guna melakukan pengelolaan suatu informasi yang dikehendaki ataupun tidaknya, termasuk melakukan pemilihan atas perilaku yang mengacu pada apa yang diyakini oleh individu tersebut. Nah, sedangkan menurut Bert atau Gunarsa tahun 2006, kontrol diri merupakan kemampuan individu guna membatasi dorongan atau keinginan sewaktu aras perilaku yang tidak tepat dengan norma sosial. Jadi self control ini bisa kesimpulannya seperti bagaimana cara seseorang individu itu untuk mengontrol dirinya dalam melakukan tindakan ini gitu. Tindakan ini di mana tindakan ini akan berefek positif atau negatif. Nah, individu di sini berfungsi untuk memilah, mengontrol dirinya gitu. Gimana caranya untuk membatasi diri dari kegiatan-kegiatan yang berefek negatif. Selanjutnya ada aspek self control menurut Averill tahun 1973, yaitu ada pertama kontrol perilaku atau behavioral control, yang kedua yaitu kontrol kognitif yaitu cognitive control, dan yang ketiga kontrol keputusan yaitu decision control. Nah, aspek-aspek ini pertama yaitu kemampuan individu untuk memodifikasi sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Yang keduanya itu kontrol kognitif yang dimana mengolah sebuah informasi yang tidak diinginkan melalui interpretasi. Dan yang ketiga kemampuan individu guna melakukan pemilihan hasil dari sebuah tindakan yang mengacu pada persetujuan dan keyakinan. Selanjutnya yaitu dinamika hubungan antara self control dan first of missing out. Dari penjelasan para ahli yang telah disimpulkan bahwa first of missing out merupakan perasaan takut ketinggalan, kecemasan kehilangan momen penting dalam aktivitas tertentu, sedangkan self control yaitu bagaimana cara diri mengelola dan mengendalikan atau mengarahkan diri untuk hal yang lebih bersifat positif. Jadi penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh self control itu sendiri yang akan mengendalikan perilaku FOMO pada individu. Nah, bagaimana self control ini bekerja pada perilaku FOMO yang ada dalam diri individu? Nah, bisa dijelaskan singkatnya, self control ini akan berperan sebagai pengendali dalam perilaku FOMO gitu. Mengendalikan dan membatasi kegiatan-kegiatan yang ada. Bisa dilihat seperti ini kerangka konseptualnya, di mana mahasiswa jika mahasiswa itu memiliki kontrol diri yang tinggi, maka kemungkinan first of missing out-nya akan rendah. Tapi jika kontrol dirinya rendah, maka kemungkinan first of missing out-nya tinggi. Berdasarkan penelitian dan judul yang saya angkat, maka dapat disimpulkan hipotesisnya, yaitu adanya pengaruh self-control terhadap FOMO pada mahasiswa UNP, dan tidak adanya pengaruh self-control terhadap FOMO pada mahasiswa UNP. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan variabel penelitian, variabel terikatnya yaitu fear of missing out, dan variabel bebasnya self-control. Nah, subjek penelitiannya yaitu mahasiswa FPK UNP, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Dan teknik analisa data menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait judul yang saya angkat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.